Kita akan berdoa lebih dulu. Puji syukur kami persembahkan ke depan Bapa dalam surga dengan menyebut di dalam nama Tuhan Yesus, Anak Allah yang tunggal. Kami bersyukur kepada Tuhan buat kasih setia Tuhan, buat kebaikan Tuhan. Kalau kami mendapat kesempatan untuk mendengar firman Tuhan, namun dengan segala kekurangan keterbatasan kami memerlukan kuasa Roh-Mu, Roh yang tidak terbatas, hikmat dan kuasanya, supaya dengan pertolongan Roh Tuhan, kami dapat mengerti firman Tuhan, dapat menerima firman Tuhan, dapat mempercayai firman Tuhan. Kami merindukan kuasa Roh-Mu berkarya, menuntun, memberi hikmat, mulai dari hamba-Mu yang akan menyampaikan kepada semua yang mendapat kesempatan untuk mendengar. Berkati Tuhan pemberitaan firman-Mu. Dan kami alaskan doa ini ke depan Bapa dalam surga, yang kami alaskan hanya dengan menyebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya sampaikan selamat kita bertemu kembali dalam cinta dan kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Kita merindukan pertolongan Roh Tuhan, menyertai dalam menyambut firman Tuhan. Baik saya yang akan menyampaikan firman Tuhan, tanpa pertolongan Roh Tuhan tidak ada kemampuan apa-apa. Dan dengan pertolongan Roh Tuhan, tentunya kita semua akan menerima berkat firman Tuhan. Dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang akan kita baca lebih dahulu dari Injil Matius pasal 4 ayatnya yang ketiga. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu ini menjadi roti." Ya, tentunya si pencoba itu adalah iblis. Dan di sini si pencoba itu juga mau menggoda, mau mencobai. Di samping mencobai Tuhan Yesus, memang dalam bagian ini perikop yang mengisahkan tentang Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Tetapi dengan iblis si pencoba itu mengatakan, jikalau engkau adalah anak Allah. Ini juga merupakan pencobaan yang akan diarahkan kepada orang percaya untuk tidak mempercayai bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak Allah. Ya, sebab dengan kalimat yang mengatakan jikalau engkau anak Allah, kan itu suatu perkataan yang bukan merupakan pernyataan yang tegas, ya, yang mengakui bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak Allah. Dengan kata jikalau engkau anak Allah, itu bisa berarti iya atau bukan. Ya, karena iblis itu tahu persis kalau orang percaya itu bisa mempertahankan iman percayanya, mengakui bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak Allah. Ada rencana Tuhan yang sungguh besar, yang sungguh luar biasa. Pada pribadi Tuhan Yesus itu memang banyak sekali jabatan rohani, itu semua ada pada Tuhan Yesus.
baik sebagai rasul, nabi, penginjil, gembala, guru. Jabatan sebagai imam, jabatan sebagai terang dunia, jabatan sebagai gembala. Itu semua ada pada Tuhan Yesus. Tetapi untuk jabatan-jabatan yang lain tidak pernah diserang oleh iblis. Untuk mempercayai Tuhan Yesus pada jabatan-jabatan yang lain, iblis yang mencoba itu tidak pernah berusaha untuk menanamkan kebimbangan, menanamkan keraguan-raguan. Tetapi untuk Tuhan Yesus dalam keadaannya sebagai anak Allah yang harus diimani oleh orang percaya, itu yang memang sangat diserang untuk digoncangkan. Juga seringkali bisa kita dengarkan orang-orang yang ada di sekitar kita yang tidak percaya kepada Tuhan, seringkali juga diperalat oleh iblis untuk menggoncangkan iman orang Kristen di dalam mempercayai Tuhan Yesus itu adalah anak Allah. Ya, dengan mengatakan di antaranya mengatakan bahwa Allahnya orang Kristen itu bayi, Allahnya orang Kristen itu disuapi oleh ibunya. Ya, dan banyak-banyak hal lah. Karena memang mereka tidak mengerti tentang Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus itu memang ada dalam keadaan sebagai Allah sepenuh. Ya, sebagai anak Allah itu adalah sebagai Allah sepenuh, tetapi juga sebagai manusia sepenuh. Kalau dia datang ke dunia melewati proses kelahiran, itu yang dilahirkan bukan dalam keadaannya sebagai anak Allah. Yang dilahirkan itu dalam keadaannya sebagai manusia. Ya, firman Tuhan mengatakan kalau dia datang ke dunia melalui dilahirkan dalam keadaannya sebagai manusia, itu demi kepentingan manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia, dia sudah merasakan penderitaan-penderitaan, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia mati, dibunuh, disalibkan itu bukan dalam keadaannya sebagai Allah, bukan dalam keadaannya sebagai anak Allah. Sebab kalau dia itu dalam keadaannya sebagai Allah, ya dia itu adalah Allah. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa dia itu dibunuh melalui disalib dalam keadaannya sebagai manusia. Demi kepentingan manusia. Dia datang ke dunia bukan untuk menyelamatkan malaikat, tetapi untuk menyelamatkan manusia. Dia sudah mengalami pencobaan-pencobaan. Dia sudah mengalami penderitaan-penderitaan. Karena dalam keadaannya sebagai manusia, turut merasakan penderitaan-penderitaan yang kita alami dengan maksud, dengan tujuan
untuk menolong kita. Dia sebagai imam besar yang menaruh belas kasihan. Dan belas kasihannya itu memang yang pertama untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Belas kasihannya yang pertama untuk menyelamatkan kita dari dosa, dari maut, dari kebinasaan. Tetapi belas kasihannya itu untuk turut merasakan penderitaan yang kita alami, untuk memberikan pertolongan yang menimpa kehidupan kita. Ya, jadi jelas bahwa Tuhan Yesus kalau datang ke dunia melalui kelahiran, itu yang dilahirkan bukan dalam keadaannya sebagai Allah. Tetapi yang dilahirkan itu dalam keadaannya sebagai manusia. Dan kita akan baca satu ayat dalam surat Roma pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga. Di satu ayat ini sekaligus menunjukkan keadaan Tuhan Yesus itu dalam dua kodrat. Yang pertama kodratnya sebagai anak Allah, sebagai Allah. Dan yang kedua kodratnya sebagai manusia. Ayat 3, tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Ya, dia diperanakan atau dilahirkan menurut secara daging dari keturunan Daud. Ini bukan dalam keadaannya sebagai anak Allah, bukan dalam keadaannya sebagai anak Allah, tetapi dalam keadaannya sebagai manusia, sebagai daging, yaitu dari keturunan Daud. Sebab bagaimanapun Daud sendiri yang diakui sebagai nenek moyang dari Tuhan Yesus dalam keadaan manusia, ya tetap manusia yang bisa didapati kekurangannya, kelemahannya, kesalahan-kesalahannya. Walaupun Daud sendiri menurut petunjuk dari Roh Kudus bahwa dia, tubuhnya yaitu Tuhan Yesus, tidak dibiarkan dalam kuasa maut. Ya, itu nubuatan Daud mengenai Tuhan Yesus. Ya, sehingga di sini kita mendapatkan suatu pengertian bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak Allah bukan karena melewati kelahiran. Bukan melewati kelahiran yang dilahirkan oleh perawan Maria. Walaupun perawan Maria melahirkan Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh ajaib. Ya, itu merupakan suatu kelahiran yang tidak ada yang lain. Sebab manusia yang lahir ke dunia karena ada ayah, ada ibu. Nah, kecuali manusia pertama itulah Adam yang memang langsung dicipta oleh tangan Allah dari debu tanah. Tetapi generasi Adam seterusnya, keberadaannya di dunia melewati proses kelahiran. Dan di sini tidak dialami, tidak terjadi
atas pribadi Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus itu anak Allah, ya sama dengan Allah. Nah, kalau sampai Tuhan Yesus itu sebagai anak Allah karena melewati proses kelahiran, berarti Tuhan Yesus itu tidak kekal. Sebab seseorang itu akan diakui keberadaannya di dunia setelah melewati proses dilahirkan. Dan sebelum dilahirkan tidak ada. Ya, kalau manusia itu baru ada setelah dilahirkan. Dan itu tidak terjadi atas pribadi Tuhan Yesus. Sebab kalau Tuhan Yesus sebagai anak Allah itu karena dilahirkan, itu berarti Tuhan Yesus tidak kekal. Itu berarti Tuhan Yesus itu tidak sama dengan Allah Bapa. Padahal antara Tuhan Yesus dengan Allah Bapa itu memang menjadi satu yang tidak dapat dipisahkan. Menjadi satu dalam kekekalannya. Menjadi satu dalam kodratnya. Ya, menjadi satu dalam kuasanya. Nah, kalau Tuhan Yesus itu adalah anak Allah, banyak saksi-saksi yang menyatakan. Yang pertama, Allah Bapa sendiri. Kita akan baca Injil Matius pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-16 dan 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Nah, kalau di sini dikatakan ada suara dari surga, ya pastinya ini suara dari Allah Bapa yang mengakui bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak Allah, anaknya. Dan suara ini bukan saja didengar oleh Tuhan Yesus sendiri, tetapi suara ini juga didengar oleh yang lain, didengar oleh murid-murid Tuhan Yesus sendiri. Di antaranya yang pernah menyaksikan, yang menyaksikan bahwa pernah mendengar ada suara dari langit yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak Allah. Itulah Rasul Petrus. Dalam suratnya Rasul Petrus menyaksikan bahwa dia pernah mendengar ada suara dari langit yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak Allah. Ya, jadi dari ayat ini jelas bahwa Tuhan Yesus sebagai anak Allah itu bukan karena melewati proses dilahirkan melalui perawan Maria, tetapi ini adalah pengakuan langsung dari Allah. Dalam kitab Perjanjian Lama juga sudah dinubuatkan ya dalam kitab Mazmur mengatakan pada hari ini aku telah memperanakan engkau. Dan yang menyaksikan
yang mengakui bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak Allah. Juga Yohanes Pembaptis sendiri. Kita akan baca dalam Injil Yohanes pasalnya yang pertama pada ayatnya yang ke-34. Ini adalah pengakuan dari Yohanes Pembaptis yang membaptiskan Tuhan Yesus dari ayat 29, ayat 34. Di sana perikopnya Yohanes menunjuk kepada Yesus. Ayat 34, dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Ya. Jadi Tuhan Yesus itu adalah anak Allah, bukan saja Allah Bapa yang mengakui dengan suaranya yang juga bisa didengar oleh orang lain. Yohanes yang membaptiskan Tuhan Yesus juga mengakui bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak Allah. Kemudian murid Tuhan, Nathanael, ayatnya yang ke-49, Injil Yohanes 1 ayat 49, kata Nathanael kepada Tuhan Yesus, Rabi, Guru, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Ya, jadi Nathanael ini di samping mengakui bahwa Tuhan Yesus itu adalah Rabi, Guru. Ya, tentunya kalau Tuhan Yesus itu diakui sebagai Rabi, pasti karena secara manusia dia itu adalah orang Yahudi. Ya, pastinya mengikuti pendidikan kerabian. Kalau kemudian Nathanael juga mengakui bahwa Tuhan Yesus itu adalah Raja Israel, pasti tahu, pasti mempercayai bahwa Tuhan Yesus itu lahir dari keturunan Daud. Tetapi di sini Nathanael juga mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Ya, tentunya dari sini untuk meyakinkan kehidupan kita bahwa Tuhan Yesus itu memang anak Allah, walaupun tidak melewati proses dilahirkan seperti manusia. Sebabnya untuk kita memahami kealahan Tuhan Yesus, keberadaan Tuhan Yesus sebagai anak Allah itu tidak bisa kita bayangkan seperti manusia. Ya, kalau manusia dikatakan sebagai anak karena ada ayah, ada ibu yang melahirkan. Tetapi Tuhan Yesus dalam keadaannya sebagai anak Allah itu, yang pertama memang ada pengakuan sendiri dari Allah, kemudian juga disaksikan. Kalau Rasul Yohanes mengatakan, aku telah melihatnya. Jadi memiliki mata hati, mata rohani yang terbuka untuk mengakui, mempercayai Tuhan Yesus itu anak Allah. Dan memang ini juga perlu Allah yang menyatakan, ya, seperti pengakuannya Petrus. Kalau Tuhan Yesus bertanya, menurut kata orang, siapa aku ini? Ya, mereka melaporkan. Di luar ada yang mengatakan para nabi. Di antaranya Nabi Yeremia. Tetapi Tuhan Yesus bertanya kepada muridnya, kalau menurut kamu, aku ini siapa? Rasul Petrus mengatakan, engkaulah Mesias,
anak Allah yang hidup. Dan Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Berbahagialah engkau Simon, karena bukan manusia yang menyatakan hal itu kepadamu, tapi Bapakku yang di surga." Ya, jadi untuk kita bisa mengenal, bisa mengakui bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak Allah, memang kita perlu mendapatkan pernyataan, mendapatkan pengertian dari Allah. Ya, tentunya untuk saat ini melalui firman yang kita terima, melalui firman yang kita dengar. Ya, di samping Allah Bapa sendiri yang mengakui Yohanes Pembaptis sebagai sahabat, ya, Tuhan Yesus mengakui di Injil Yohanes pasalnya yang 3 bahwa Yohanes Pembaptis itu sebagai sahabat mempelai, tapi kemudian muridnya Tuhan Yesus sendiri juga mengakui dirinya sebagai anak Allah, walaupun Tuhan Yesus tahu kalau mengakui dirinya sebagai anak Allah, memang resikonya adalah kematian. Di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-10, ya di sana kita melihat akan pernyataan Tuhan Yesus bahwa Dia adalah gembala yang baik. Gembala yang baik itu telah menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya, dan domba-dombanya yang mau dituntunnya untuk dibawa pada kelimpahan. Dan pada waktu Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik, itu tidak menghadapi serangan dari orang Yahudi. Ya, tapi kemudian kita teruskan. Pada waktu Tuhan Yesus menyatakan dirinya, ya, dengan mengatakan, "Aku dan Bapa adalah satu," langsung menghadapi reaksi yang sangat keras dari orang Yahudi. Ya, Injil Yohanes pasal 10, kalau kita perhatikan dari ayat 1, di sana perikopnya gembala yang baik. Tapi sekarang kita tidak perhatikan ke sana, karena di sana kita tidak mendapatkan ada reaksi yang sangat keras dari orang Yahudi. Tetapi kalau kita perhatikan pada ayatnya yang ke-30 dan 31, "Aku dan Bapa adalah satu." Ayat 31, sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Ya, di sini kita melihat. Sebab kalau Tuhan Yesus mengatakan, "Aku dan Bapa adalah satu," berarti satu dalam hakikat, satu dalam kekekalan, yang tidak dapat dipisahkan. Dengan Tuhan Yesus mengatakan, "Aku dan Bapa adalah satu," ya berarti Tuhan Yesus
menyatakan diri adalah Allah, adalah anak Allah. Ya, kalau pada ayatnya yang sudah kita baca tadi, ya, orang Yahudi mengambil batu untuk melemparinya. Kemudian Tuhan Yesus berkata, perbuatan apakah yang aku perbuat sehingga kamu mau melempari aku dengan batu? Mereka mengatakan, bukan karena perbuatan baik, tetapi karena engkau menghujat Allah. Karena engkau hanyalah seorang manusia, tapi menyamakan dirimu sebagai Allah. Ayat 33. Jawab orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah. Dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Nah ini, jadi jelas sekali kalau Tuhan Yesus itu menyatakan pengakuan bahwa dirinya itu adalah anak Allah. Menghadapi tantangan. Dan tentunya ini adalah tipu muslihat daripada iblis yang ingin melemahkan iman untuk mempercayai bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak Allah. Ya, kalau kita sedikit mengulang, Tuhan Yesus sebagai anak Allah itu bukan karena melewati kelahiran. Sebab kalau dia itu melewati kelahiran, itu membuktikan bahwa memang dia itu adalah manusia. Karena pada Tuhan Yesus itu ada kodrat sebagai Allah, anak Allah itu sebagai Allah, dan kodrat sepenuhnya sebagai manusia. Tetapi kalau Tuhan Yesus itu adalah anak Allah, karena ada pengakuan sendiri dari Allah Bapa. Kemudian juga ada kesaksian-kesaksian yang mengakui bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak Allah. Ya, tentunya kalau Tuhan Yesus itu adalah anak Allah, pasti ada rencana yang besar, yang luar biasa bagi kehidupan manusia. Di antaranya seperti ayat yang mengatakan, karena demikianlah besarnya kasih Allah kepada manusia, sehingga ia menyerahkan anaknya, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Ya, jadi kalau Tuhan Yesus itu adalah anak Allah, tapi kemudian rela menyerahkan diri, dan menyerahkan diri itu sampai mati dalam keadaannya sebagai manusia, demi penyelamatan kehidupan manusia di seluruh dunia yang mau percaya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita akan berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Puji syukur kepada hadirat-Mu ya Bapa dalam surga, dengan menyebut di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus. Saat ini firman-Mu mengingatkan kepada kami agar iman percaya kami yang mempercayai Tuhan Yesus adalah anak Allah tidak digoncangkan oleh iblis ataupun oleh kehidupan manusia yang seringkali memang menyerang keimanan kami untuk mempercayai Tuhan Yesus sebagai anak Allah. Karena Tuhan Yesus sebagai anak Allah bukan karena melewati dilahirkan oleh perempuan. Sebab yang dilahirkan oleh perempuan itu dalam keadaannya sebagai manusia. Tetapi Tuhan Yesus sebagai anak Allah itu diakui oleh Allah Bapa sendiri. Dan kemudian juga disaksikan baik oleh Yohanes Pembaptis ataupun oleh murid-murid Tuhan. Sebabnya teguhkan iman kami Tuhan, jangan sampai kami tergoncangkan. Karena dengan kami mempercayai bahwa Tuhan Yesus itu anak Allah yang tunggal, di dalamnya ada keselamatan. Mohon berkat-Mu atas firman-Mu ya Tuhan,
Kami mohon kuasa Roh-Mu tetap mengerjakan dalam kehidupan kami. Kami persembahkan doa syukur terima kasih ke hadapan Allah Bapa dalam surga yang kami alaskan hanya dengan menyebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.